Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Tabihun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Dila, NPM 227555161, program studi akuntansi perpajakan, jurusan ekonomi dan bisnis. Sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang laporan arus kas dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang berisi informasi atau menyajikan jumlah aliran kas masuk ke perusahaan dan jumlah aliran kas keluar dari perusahaan, dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas, melakukan transaksi investasi dan pendanaan, serta mengelola keuangan secara efektif. 3 komponen laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Selanjutnya, tujuan laporan arus kas, yaitu 1. Untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dari berbagai aktivitasnya. 2. Untuk mengetahui sumber dan penggunaan kas perusahaan, serta dampaknya terhadap posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengambil keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, perencanaan anggaran, dan pengendalian keuangan. Yang keempat, untuk memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi para pemangku kepentingan serta manajemen, pemegang saham, kreditor, investor, dan pihak lainnya. Manfaat laporan arus kas ini yaitu membantu pemakaian memperoleh informasi dengan cara 1. Kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Yang 3. Menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Serta yang terakhir, mempengaruhi kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap persiapan keuangan perusahaan. Aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas selain aktivitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan pemeliharaan kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Kas masuk terdiri dari 1. Penerimaan dari penjualan barang dan jasa, royalti, dan pendapatan lain. Yang kedua, penerimaan dari pendapatan sewa. Yang ketiga, restitusi pajak. Yang keempat, penerimaan dan pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dan perusahaan efek. Kas keluar dari aktivitas operasi, yaitu membayar kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim atau asuransi, pembelian etek atau perusahaan etek, pengembalian kredit bank atau pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, yaitu entitas melaporkan arus kas dan aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas brute diungkapkan.
Sedangkan metode tidak langsung yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-cash, penangguhan atau aktual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya dianjurkan pelaporan dengan metode langsung, yaitu informasi yang lebih berguna. Bahan penyusunan arus kas dan aktivitas operasi yaitu laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan likuiditas jangka pendek komparatif. Selanjutnya, aktivitas investasi. Arus kas investasi atau aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk secara kas, dan mencerminkan penggelaran untuk sumber daya yang dimaksud menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusunan aktivitas investasi adalah aset tidak lancar komparatif, yaitu kas masuk terdiri dari 1 penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang kedua, penerimaan kas dari kontrak, fitur forward, fitur untuk pendanaan. Yang ketiga, penerimaan penjualan atau instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. Keempat, penerimaan kas dari pelunasan dan muka dan pinjaman dari pihak lain. Kas keluar terdiri dari pembayaran kas untuk pembelian aset tidak lancar, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapasitasi. Kedua, pembayaran kas dari kontrak, fitur, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Yang ketiga, pembayaran untuk pembelian instrumen utang atau ekuitas, ventura selain untuk diperdagangkan. Selanjutnya, aktivitas pendanaan. Arus kas pendanaan atau aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas, serta memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utamanya pada aktivitas pendanaan ini yaitu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Kas masuk terdiri dari 1 penerimaan kas dari penerbit saham, 2 penerimaan kas dari penerbit obligasi wesel pinjaman jangka pendek dan jangka panjang hipotek. Sedangkan kas keluar dari aktivitas pendanaan ini terdiri dari 1 pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, 2 pelunasan pinjaman, 3 pembayaran kas oleh lessor yang mengurangi saldo likuiditas terkait sewa pembiayaan. Bunga dan dividen pada laporan arus kas. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi secara konsisten. Bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan alternatif. Sedangkan pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Dividen berdiri dua, yaitu dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi alternatif, sedangkan pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Pajak penghasilan pada laporan arus kas yaitu arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Selanjutnya, jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Arus kas dalam mata uang asing, yaitu 1. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dan pengendalian jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Selanjutnya, arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas dalam mata uang asing ini konsisten dengan PSAK 10.
Nantinya keuntungan dan kerugian belum direalisasi akibat perubahan dan nilai tukar bukan arus kas. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK atau laporan akuntansi keuangan untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Mungkin itu materi sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya maaf pada wassalamualaikum pun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.